Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak kita buat kita sembah Tuhan sama-sama. Kita mau puji Tuhan, kita mau masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Pagi ini kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan, sekali lagi Tuhan. Kami membawa hati kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, maka Roh-Mu akan bekerja atas hidup kami. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau angkat hati kami Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Tuhan, kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu selalu ada untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu atas hidup kami selalu nyata Tuhan. Tuhan, kita sama-sama katakan sekali lagi, kita angkat hati kita.
Shalom anak-anak semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Sudah lama ya Kak Melisa tidak berjumpa dengan kalian. Pada pagi hari ini Kak Melisa akan sharing tentang iman yang selalu percaya. Sebelum kita mendengarkan sharing, mari kita berdoa. Bapak yang sudah mengucap syukur buat pagi hari ini untuk semalam kami boleh beristirahat dengan baik. Untuk pagi hari yang baik ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik juga Tuhan. Untuk kami semua yang pada pagi hari ini siap mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah Tuhan. Dan sebelumnya saat ini kami ingin mendengar dari sebagian pengajaran-Mu, sharing daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, Kak Melisa sebelumnya membaca satu ayat yang mendasari sharing pada pagi hari ini. Ayatnya diambil dari Matius 17 ayat 20. Kak Melisa ulangi lagi dari Matius 17 ayat 20. Kak Melisa bacain ya. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini dan ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Wah, bunyi dari ayat ini luar biasa sekali ya anak-anak. Kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kita bisa memindahkan gunung menurut ayat ini. Kalian tahu nggak biji sesawi itu besarnya seberapa besarnya gitu? Kak Melisa pernah dikasih lihat biji sesawi itu besarnya cuma seperti sebutir pasir anak-anak. Pasir itu kecil sekali ya. Berarti iman sekecil itu aja bisa memindahkan gunung. Apalagi kita mempunyai iman yang lebih besar dari itu. Nah, yang Kak Melisa ceritakan pada pagi hari ini, kita jangan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Walaupun iman kita kecil. Misalnya, kita mempunyai suatu masalah nih. Nah, kita yakin dan percaya masalah ini kan harusnya bisa selesai gitu. Walaupun kelihatannya gak bisa. Misalnya kalian dihadapkan satu soal. Pelajaran yang susah apa sih? Matematika. Kalian, aduh Tuhan, gak mungkin nih saya kerjain. Susah banget Tuhan. Tapi tidak ada yang mustahil anak-anak. Kalian hadapkan soal itu. Lalu ngomong ke Tuhan kita ya. Tuhan, saya tuh gak bisa ini, gimana ya? Lalu kalian ada tindakan yang harus dilakukan, yaitu belajar sungguh-sungguh atau tanya ke guru. Jadi selain kita berdoa, kita ada usaha yang dilakukan. Tuhan, saya nggak bisa nih soal matematika ini. Saya mesti ngelakuin apa ya? Saya percaya saya pasti bisa kok. Nah, mungkin setelah berdoa kalian ingat, oh iya, tanya guru. Lalu kalian bertanyalah kepada guru. Guru itu mulai menerangkan kalian. Nah, setelah itu mungkin kalian akan paham dan mengerti dan akhirnya bisa mengerjakan soal itu. Dan demikian juga terhadap hal-hal lain yang mungkin kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga dalam kegiatan sekolah ini mungkin banyak sekali kendala ya. Saat ini mungkin kalian sudah onsite lagi ya, mulai ketemu tatap muka lagi di kelas. Nah, jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan atau banyak hal-hal yang ditemukan ketika kalian berinteraksi dengan teman-teman kalian. Misalnya kalian juga ngerasa susah nih. Aduh, kemarin selama saya online di rumah, saya nggak ngerti apa-apa nih pelajarannya, saya ketinggalan banyak. Lalu kalian mulai ada usaha untuk mengejar. Nah, untuk mengejar di sekolah ini dengan sungguh-sungguh, dengan berusaha sebaik mungkin lah, mengerjakan tugas kembali dengan baik, mengerjakan PR dengan baik, tidak terlambat. Mungkin waktu di rumah kalian tuh bangunnya telat gitu ya, sering telat karena di rumah jadi nganggap enteng gitu. Nah, jangan lakukan hal-hal itu lagi. Sekarang kalian harus punya keyakinan kalian pasti bisa. Jangan ngerasa putus asa karena kemarin kalian udah lama di rumah dan kalian ngerasa ketinggalan banyak atau nggak bisa ngikutin pelajaran selama di rumah. Kalian harus tetap percaya kalian tuh pasti bisa. Apalagi saat ini kalian akan menempuh ujian tengah semester atau tes-tes mungkin ya. Kalian harus tetap percaya kalian pasti harus bisa. Kalian pasti bisa. Kita lihat dari beberapa cerita di Alkitab itu ya tentang iman.
Kalian ingat engkong Abraham? Kenapa dipanggil engkong? Karena sudah tua. Dia tuh sampai usia tuanya belum punya anak. Tapi kan janji Tuhan, Abraham akan diberikan seorang anak. Bahkan keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut, di pantai lautan gitu. Nah, Abraham tetap memegang janji itu dengan imannya. Nah, kita nggak tahu apa pergumulannya. Mungkin dia ngerasa kan makin tua, rasanya kan kayak nggak mungkin gitu dia punya anak dengan usia yang udah lanjut usia. Tapi dengan iman itu toh akhirnya terbukti dia diberi seorang anak. Lalu ada cerita lagi yang lain tentang perempuan yang pendarahan selama 12 tahun. Perempuan ini hanya mendengar Yesus akan datang, lalu imannya timbul bangkit. Jadi dia kejar Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berjalan, dia tuh hanya sanggup menyentuh ujung bajunya. Jadi bajunya itu kan panjang, dia cuma nyentuh ujungnya saja. Lalu perempuan itu sembuh. Lalu ada anak dari seorang Yairus yang telah meninggal. Lalu Tuhan Yesus cuma ngomong kepada Yairus, sesuai dengan imanmu, anak itu akan bangkit, maka bangkit kembali. Jadi hanya sesimpel itu sepertinya, walaupun memang iya kita waktu menjalaninya tidak semudah kata-kata ya, tidak semudah, oh iya saya beriman, lalu itu terjadi. Tapi iman itu perlu dilatih dari hal yang kecil. Jadi jangan suka ngomong saya tidak bisa, selalu ngomong saya bisa. Mulai dengan perkataan iman yang keluar dari mulut kita, maka hal yang besar akan terjadi. Nah, semoga sharing pada pagi hari ini bisa memberkati anak-anak semua. Ingat ya, jangan gampang ngomong tidak bisa atau tidak mungkin. Karena kata-kata yang seperti itu justru akan menghalangi sesuatu hal yang Tuhan mau kasih. Mungkin itu suatu mujizat, suatu berkat, itu menghalangi kita. Tapi perkatakan mulai dengan perkataan iman, yaitu saya bisa, saya pasti mampu, saya sehat, saya kuat, saya pinter, saya dan sebagainya. Jadi mulailah dengan perkataan iman kita di kehidupan sehari-hari anak-anak. Yuk kita berdoa. Bapa yang surga, mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar untuk terus tetap beriman kepadamu Tuhan. Dengan memulai dengan perkataan yang keluar dari mulut bibir kami, dengan perkataan-perkataan yang sederhana yang menyatakan iman kami, bahwa kami mampu, kami pintar, kami pandai, kami kuat, dan sebagainya Tuhan. Terus ingatkan kami anak-anak ini, supaya kami terus bisa beriman dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat belajar anak-anak, sampai jumpa di waktu yang lain. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan
akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.